Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amelia Juliana, Yona Plastika Mutiara, dan saya sendiri Yosida Fitriani. Baiklah, kami di sini akan membawakan materi tentang manajemen pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia. Definisi manajemen pendidikan sumber daya manusia. Manajemen pendidikan sumber daya manusia disebut juga sebagai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia meliputi perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Tugas dan fungsi manajemen pendidikan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1, tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, manajemen sumber daya manusia pendidikan harus memiliki kompetensi yang diisyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun masyarakat lain. Yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Selanjutnya, tenaga pendidik dan kependidikan memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, yaitu yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai kegiatan-kegiatan dalam manajemen pendidikan sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Kedua itu penerimaan. Penerimaan adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses penerimaan atau rekrutmen di dalam pendidikan tidak jauh berbeda dengan penerimaan di perusahaan. Tenaga pendidik dan kependidikan terlebih dahulu diseleksi menurut keterampilan yang dimiliki setiap individu. 3. Orientasi. Orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong pegawai baru atau yang baru lulus seleksi mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Orientasi dilaksanakan karena semua tenaga kependidikan baru membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru.
4. Pemberian kesejahteraan. Pemberian kesejahteraan bisa disebut juga dengan pemberian kompensasi atau gaji, seperti yang dikemukakan oleh Andre F. Sikuluh, yaitu kesejahteraan karyawan adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. 5. Kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberi atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai, serta sebagai dorongan kepada pegawai untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Dan yang keenam itu mutasi. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lainnya yang sifatnya sejajar. Tetapi masyarakat sering pula mengartikan mutasi sebagai suatu hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang pegawai. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dibahas, di mana tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategi, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik atau guru, dosen, pamong belajar, instruktur, tutor, dan widaiswara dalam masyarakat Indonesia tetap dominan, sekalipun teknologi yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Untuk memahami konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, kita terlebih dahulu harus mengerti arti manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan. Berbagai dimensi tentang manajemen telah banyak dikemukakan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan aktivitas yang baru dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen sumber daya manusia lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, berbentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Baiklah, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.